Halo anak-anak, bertemu kembali bersama Miss Maria pada video pembelajaran tematik tema 8, subtema 1, pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, supaya siswa dapat menentukan urutan peristiwa teks non-fiksi. Yang kedua yaitu supaya siswa dapat memahami keragaman masyarakat Indonesia. Yang ketiga, supaya siswa dapat mengetahui jenis usaha dalam mengelola sumber daya alam. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu muatan bahasa Indonesia ya anak-anak. Urutan peristiwa dalam teks non-fiksi terdiri atas beberapa bagian, yaitu pengantar, pemunculan masalah, dan penyelesaian masalah. Nah, untuk urutan peristiwa dalam teks non-fiksi ini sudah dijelaskan oleh Mr. Johan di pembelajaran yang pertama. Jadi, kali ini anak-anak perlu mengingatnya kembali. Menentukan urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Yang pertama, caranya adalah membaca dengan seksama. Yang kedua, cermati dan catat peristiwa tiap-tiap paragraf. Yang ketiga, catat peristiwa dengan urut. Jadi, peristiwa tersebut harus secara berurutan. Baiklah, itulah anak-anak cara-cara menentukan urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Selanjutnya, kita akan ke muatan PPKN. Yang dibahas kali ini yaitu tentang keragaman masyarakat Indonesia. Karena keragaman anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka sebagai manusia kita perlu memiliki adanya sikap toleransi, yaitu sikap menghargai, menghormati perbedaan yang ada. Jenis-jenis keragaman masyarakat Indonesia meliputi yang pertama keragaman agama, kedua keragaman suku bangsa, ketiga keragaman ras, dan keempat adalah keragaman budaya. Jadi keragaman masyarakat Indonesia ada 4 yang kita pelajari kali ini ya anak-anak. Kita akan membahasnya satu persatu. Keragaman agama. Di Indonesia diakui 6 agama. Antara lain, perhatikan gambar berikut. Ada agama Konghucu, Katolik, Buddha, Islam, Hindu, dan Kristen. Setiap umat beragama memiliki kewajiban untuk melaksanakan ajaran sesuai dengan ketentuan agama. Jadi, setiap agama tentunya akan mengajarkan hal-hal yang baik, karena ajaran tersebut merupakan teladan dari Tuhan yang menciptakan setiap manusia. Untuk itu, perlu adanya toleransi dalam umat beragama. Yang kedua, itu keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah pengelompokan manusia berdasarkan garis keturunan. Nah, di sini ada contoh-contohnya suku-suku di setiap pulau yang ada di Indonesia. Suku-suku di Pulau Sumatera, antara lain suku Aceh, Batak, Minang, Melayu. Suku-suku di Pulau Kalimantan, suku Kutai, Banjar, Berau, Bajau, Pasir, Benuak. Suku-suku di Pulau Sulawesi, suku Makassar, Bugis, Mandar, Toraja, Bentong. Suku-suku di Kepulauan Maluku, suku Maba, Magole, Manipa, Sawe, Wayoli. Suku-suku di Pulau Jawa, suku Betawi, Jawa, Sunda, Tengger, Baduy. Suku-suku di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, antara lain suku Riung, Sika, Solor, Sawu, Sumba.
Suku-suku di Pulau Papua, suku Amungme, Arfak, Asmat, Bausi, Dani, Kombai. Itu adalah beberapa contoh keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu keragaman ras. Ras adalah pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik yang dimiliki. Nah, untuk keragaman ras di Indonesia sendiri ada 4 jenis. Yang pertama yaitu ras melanesoid. Ciri-ciri fisiknya antara lain berambut keriting, bibir tebal, dan kulit hitam gelap. Ras melanesoid memiliki ciri-ciri fisik antara lain berambut keriting, bibir tebal, dan kulit gelap. Kelompok manusia yang termasuk golongan ini adalah penduduk Pulau Papua, Kai, dan Aru. Yang kedua, ras Mongoloid memiliki ciri-ciri fisik berupa berambut ikal atau lurus, bentuk wajah bulat, warna kulit sawo matang. Golongan ini terdiri atas golongan Melayu tua atau Proto Melayu seperti suku Batak, Toraja, dan Dayak. Golongan Melayu muda atau Deutero Melayu seperti Jawa, Bali, dan Banjar. Yang ketiga adalah ras Wedoid, memiliki ciri-ciri berkulit sawo matang, berhidung pesek, dan rambut berombak. Persebarannya adalah orang Sake di Siak, orang Kubu di Jambi, orang Egano di Bengkulu, Mentawai, Toalak Tokea, dan Tomuna di Kepulauan Muna. Yang keempat, ras Negroid memiliki ciri-ciri berupa berambut keriting, perawakan kecil, dan kulit hitam. Persebarannya di Semenanjung Malaka dan orang mikroskopi di Pulau Andaman. Jadi anak-anak, berdasarkan ciri-ciri fisik tersebut ada keragaman dalam ras yang ada di Indonesia. Walaupun berbeda-beda ras kita, tetap kita harus memiliki sikap menghargai yang tinggi dan mensyukuri. Bagaimanapun ciri-ciri fisik kita syukuri ya anak-anak. Kemudian yang keempat yaitu keragaman budaya. Budaya di Indonesia meliputi rumah adat, pakaian daerah, tari daerah, senjata tradisionalnya. Berikut Miss berikan contoh budaya di Bali. Nah, berdasarkan gambar ini, pakaian adat Bali seperti itu ya anak-anak. Kemudian tari daerahnya salah satunya adalah tari legong. Rumah adatnya disebut candi bentar dan senjata tradisionalnya disebut dengan keris. Selanjutnya kita ke muatan IPS. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang jenis usaha dalam mengelola sumber daya alam. Kegiatan usaha masyarakat di Indonesia sangat beragam sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sumber daya alam yang ada di Indonesia itu beragam dan sangat banyak. Untuk itu kita harus mensyukuri sumber daya alam yang ada di wilayah kita masing-masing. Berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua ya anak-anak, yaitu agraris dan ekstraktif. Nah, kita pelajari apa itu agraris dan ekstraktif ya anak-anak. Berikut penjelasannya. Jenis usaha agraris adalah jenis usaha yang bidang produksinya memanfaatkan hewan dan tumbuhan. Jadi memanfaatkan hewan dan tumbuhan kalau agraris itu. Di Indonesia banyak jenis usaha agraris seperti ini. Contohnya bidang usahanya yaitu persawahan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kegiatan-kegiatan usaha tersebut itu melibatkan hewan dan tumbuhan. Persawahan melibatkan hewan juga,
harus membajak sawah menggunakan kerbau, seperti itu contohnya. Perkebunan berarti memanfaatkan tumbuhan, perkebunan teh, kopi, dan lain-lain. Kemudian peternakan, kalau sudah peternakan berarti memanfaatkan hewan, perikanan juga hewan. Selanjutnya, jenis usaha ekstraktif adalah jenis usaha yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam. Jenisnya meliputi pertambangan dan kehutanan. Jadi anak-anak sudah bisa membedakan kan jenis usaha agraris itu apa dan ekstraktif itu apa berdasarkan jenis usaha yang ada di Indonesia. Oke. Nah, manusia hidup itu berdampingan dengan alam. Kerusakan lingkungan alam itu juga dapat merugikan manusia. Apalagi di bulan-bulan awal tahun ini banyak sekali terjadi bencana alam di Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijak dengan memperhatikan kelestarian lingkungannya. Jadi kalau kita menanam pohon kemudian kita menebangnya, kita harus kembali lagi menanamnya. Jangan dibiarkan dan jadi gundul, akhirnya terjadilah banjir. Sampai di sini anak-anak paham kan? Selanjutnya, tugas yang harus kalian kerjakan yaitu mari berlatih halaman 9. Kerjakan di buku latihan kalian, dan kalau sudah selesai kalian bisa foto hasil dari kalian mengerjakan. Baiklah anak-anak, terima kasih karena anak-anak sudah menyimak pembelajaran dari Miss hari ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.